Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwani fiddin, azakumullahu jami'an. Matan yang kita bahas ini adalah matan yang sangat disarankan untuk mereka yang ingin belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab fusha, belajar bahasa Arab yang Al-Qur'an diturunkan dengannya, ya, dengan bahasa tersebut. Dan matan ini matan yang sangat masyhur, matan Al-Ajurumiyah. Ini ada sekitar kalau nggak salah 20 syarahnya. Syarahnya itu ada 20. Ya. Jadi di antara, dan ini matan yang berkah juga, Masya Allah ya. Banyak syarahnya dan rata-rata penuntut ilmu itu mempelajari matan Al-Ajurumiyah ini. Ada sekitar 20 syarah kalau nggak salah, 20 atau 21. Ini menunjukkan pentingnya kitab ini kita pelajari. Kemudian, ikhwani fiddin azakumullahu jami'an, dalam belajar kaidah itu yang pertama tadi sebagaimana syaratnya telah disampaikan. Nah, aman ya. Harus harus banyak berdoa, memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Kemudian harus sabar. Sabar diulang-ulang, kalau nggak paham ditanya, bertanya ya. Baik. Matan Al-Ajurumiyah, ini mu'alifnya atau musonifnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sonhaji. As-Sonhaji rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man yurid an yaqra. Siapa yang mau baca? Anasat. Baik, tafadhal. Abu Taqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala musannifu rahimahullah anwa'ul kalami. Al-kalamu huwal lafdhu murakkabu mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami alaihi. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa ba'u wal kafu wal lamu. Wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin was sawfa wa ta'it ta'nithi wa ta'nith wa ta'ith ta'nithis sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Tarjim, Bang Onas. Kebun kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, nah. Alhamdulillah. Ang ngatuek sebayang isya. Nah, hai matwai. Ngatuek iya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal tarjim, diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Pengarang berkata rahimahullah, anu'ul kalami,
macam-macam Macam-macam kalimat perkataan. kalam ya. Baik, nah, al-kalamu lanjut. Al-kalamu wal lafzu al-murakkabu. Al-kalam adalah lafaz yang murakkabu, yang tersusun. Hmm. Al-mufidu bil waqni, yang berfaedah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Baik, mumtaz, barakallahu fiik ya. Yakfi ya. Mumtaz. Ini karena mungkin belum persiapannya belum matang. Nanti insya Allah untuk Belum. pertemuan selanjutnya akan ada nanti tugas-tugas ya untuk setiap peserta insya Allah. Baik. Anwaul kalam, qala musannif rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, pengarang matan ini beliau mengatakan anwaul kalam, macam-macam kalam. Ada pembahasan, ada al-kalam, ya, ada al-kalam, ada al-kalam, ada al-qaul. Apa perbedaannya? Ada al-qaul, nanti ada al-kalim. Tahu ada al-kalim, kemudian ada al-qaul. Nah, al-kalam, al-kalim, al-qaul. Kalau kalam ini dia itu perkataan yang jelas dan berfaedah. Itu kalam, ya. Perkataan yang jelas dan berfaedah. Ya. Kalau al-kalim ini dia perkataan yang belum jelas, ya, yang tidak bisa memberikan faedah. Kalau al-qaul ini lebih umum lagi. Qaul ini adalah ucapan kita. Apa yang kita ucapkan itu namanya qaul. Kalau tadi perkataan, kalam perkataan, qaul ucapan. Ini secara sederhana saja ya. Nah, oleh karenanya ayat yang berkaitan dengan setiap ucapan kita ditulis, Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita kecuali ada dua malaikat yang mencatat. Nah, makanya oleh sebagian para ulama mengatakan semua apa yang kita ucapkan itu dicatat malaikat, baik itu jelas atau enggak jelas. Baik perkara yang mubah ataupun perkara yang mengandung pahala atau yang haram, semuanya dicatat. Nanti tinggal difilter di akhirat insyaallah. Ini kan ada yang masuk lagi. Baik. Jadi paham ya perbedaan al-kalam. Al-kalam tadi adalah perkataan yang jelas, yang berfaedah. Ya. Dia perkataan yang jelas, yang berfaedah. Oleh karenanya Allah mengatakan kalamullah. Perkataannya apa? Jelas, berfaedah. Ya, kalam, perkataan. Kemudian al-qaul ini dia lebih umum, masuk di dalamnya apa? Masuk di dalamnya kalam atau selain kalam, ya. Yaitu ucapan. Kalau qaul itu ucapan. Mengatakan, bisa juga artinya mengatakan, perkataan juga, dia lebih umum. Kemudian kalam dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Arab ilmu nahu, apa itu kalam? Kalam itu adalah al-lafzu, yang pertama dia harus lafaz. Kemudian al-murakkab. Murakkab itu tersusun. Ya, murakkab ini tersusun bisa dari dua isim atau bisa dari isim dan fiil. Ya, tersusun dari dua isim atau isim dan fiil. Gak mungkin satu kata saja, harus dua kata, tersusun dari dua kata. Imma dia isim dua-duanya atau fiil dua-duanya. Kemudian al-mufid, harus memberikan faedah. Ya, kalamnya itu harus memberikan faedah. Kalau misalnya kita mengatakan Muhammad fi, ya, Muhammadun fi. Ini kan dua kata. Muhammad di. Nah, ini belum jelas, belum memberikan faedah yang sempurna. Maka ini bukan kalam. Kenapa? Karena belum jelas. Ya. Dia harus berfaedah. Contohnya seperti apa? Hadara. Nah, contohnya seperti hadara Muhammadun. Muhammad telah hadir. Maka ini jelas, kita faham, kita mengerti. Oh, Muhammad telah hadir.
Kemudian bil wad'i, dengan peletakan. Wadha itu peletakan. Maksudnya di sini apa? Sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan yang telah disepakati atau sesuai yang telah dibuat oleh orang Arab, ya, orang Arab asli. Ya, gimana dulu orang Arab berbicara, maka harus sesuai dengan kaidah mereka. Ya, jadi ini 4 syarat dikatakan kalam. Ucapan kita itu dikatakan kalam. Yang pertama, lafaz harus keluar, isyarat tidak masuk. Isyarat itu tidak dikatakan kalam. Misalnya ada orang manggil kita pakai isyarat, itu bukan kalam. Itu namanya isyarah. Ya. Kemudian al-lafzu harus lafaz yang keluar, yang kita ucapkan. Al-murakkab tersusun, ya minimal dari 2 isim, 2 kata. Baik itu 2 isim atau isim dan fi'il. Ya, isim dan fi'il. Al-mufid yang berfaedah, al-murad bil wad'i, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau dia keluar dari kaidah bahasa Arab, maka bukan kalam. Ya. Bukan kalam dari sisi ilmu nahu, dia masuk qaul, perkataan. Ya, perkataan. Baik. Paham insyaallah ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini masih gampang insyaallah, pelajaran kita di awal-awal ini gampang. Nanti masuk di pembahasan jumlah mungkin yang agak sedikit ribet insyaallah. Nanti juga insyaallah untuk memudahkan kita, insyaallah akan ana buat video. Jadi akan memangkas waktu kita belajar. Artinya apa? Kita cepat insyaallah membahas kitab ini. Jadi kita selingi dengan video. Jadi insyaallah setiap pekan itu ada 1 video yang akan kita share, yang mana akan membahas lanjutan pelajaran kita, sehingga pertemuan selanjutnya kita lanjut setelah pembahasan yang ada di video tersebut. Baik. Paham ya, kalam lafaz yang apa yang kita ucapkan dan itu difahami. Ini yang kita pelajari. Bagaimana kita memahami kalam bahasa Arab. Ini tujuannya. Bagaimana kita memahami kalam dalam bahasa Arab. Kemudian aqsamuhu salasatun. Kemudian untuk memudahkan kita dalam memahami bahasa Arab, dibagi dulu dari paling kecil. Kalam itu kan dia ucapan tadi kan, perkataan. Perkataan ini gabungan dari kata-kata. Ya, banyak kata-katanya. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami perkataan tersebut, maka kita bagi dulu. Kita bagi dulu perkataan tersebut. Ya, nanti yang belum paham, ya. Nah, barakallahu fiik. Fadhal. Nanti yang enggak paham bisa bertanya ya. Jangan malu-malu. Baik. Jadi, kalam ini adalah perkataan orang Arab. Ini juga yang sudah pernah belajar. Di antara belajar belajar materi, kemudian juga bisa nanti mencontoh bagaimana cara belajar mengajar. Kita contoh ustaz-ustaz, siapapun yang mengajar kita contoh bagaimana cara mengajarnya, yang baik kita ambil, ya, yang mungkin kurang cocok dengan kita maka tak perlu kita ambil, ya. Jadi kalam ini adalah perkataan orang Arab tadi. Perkataan itu kita ingin memahami perkataan tersebut, maka untuk memahami sebuah perkataan kita harus memahami perkata dulu, perkatanya, ya enggak? Ya, perkatanya dulu. Atau sebelumnya ana lupa menyampaikan ya. Ini penting juga untuk kita pelajari. Ana ingin menyampaikan ini tadi ana lupa. Ada 3 kaidah dalam mempelajari bahasa Arab. Ini sering kita ulangi nanti, ya. Ada 3 qawaid dalam belajar bahasa Arab. Ada 3 qawaid. Ya. Ada 3 qawaid. Yang pertama apa? Fahmu al-mufradat. Harus memahami kosakatanya. Enggak mungkin kita bisa memahami bahasa Arab kalau kita enggak paham kosakatanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua nanti di YouTube ada juga itu, nanti bisa dimuraja ya.
Yang kedua apa? Ta'alum al-qawaid, belajar kaidah bahasa Arab. Yang ketiga apa? Pak Iraf? At-tadbir, harus praktik. Setelah kita memahami kosakatanya, kemudian belajar kaidahnya, harus dipraktekkan. Kalau enggak hilang, ya pasti hilang. Belajar memahami mufradat. Ini sebetulnya ada pembahasan masing-masing, tapi untuk menyingkatkan waktu, tidak kita bahas, nanti bisa dilihat di YouTube, karena Nasir nanti insya Allah berkaitan dengan kaidah belajar bahasa Arab. Baik, kita kembali lagi ke sini tadi. Jadi untuk memahami kalam, kita harus tahu poin terkecilnya terlebih dahulu. Jadi kalam itu dibagi menjadi 3, ya, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Jadi semua perkataan bahasa Arab, kalam dalam bahasa Arab tidak keluar dari 3 kata ini. Imma dia isim, atau dia fi'il, atau dia huruf. Maka untuk mengetahui perkataan kalam bahasa Arab, kita harus tahu apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, dan bagaimana peran mereka dalam sebuah kalimat. Baru kita bisa memahami kalimat. Paham insya Allah ya? Nah ini paham insya Allah karena kita kebanyakan atau semuanya telah belajar durusul lugha insya Allah. Ya? Durusul lugha. Mempelajari huruf yang memiliki makna. Kemudian isim itu, gimana ciri-ciri isim? Ciri-ciri isim itu ada 4 disebutkan di sini. Al-ismu yu'rafu. Yu'rafu ini artinya apa? Al-ismu yu'rafu diketahui. Ya, diketahui dengan apa? Bil khafdi, dengan khafad. Apa itu khafad? Nah, ini sedikit sulit menjelaskannya ya. Khafad ini apa namanya? Dia istilah lainnya al-jar, bil jar. Ya, bil jarri, ya. Bil jarri. Intinya khafad ini bil jarri, khafad atau jar itu artinya adalah dia nanti keadaan isim itu dalam sebuah, ketika dia berubah ada keadaannya dia jar. Jar ini bisa kita sederhanakan kasroh dia. Tanda isim itu dia bisa kasroh, begitu saja ya, mudahnya. Nanti akan ada pembahasan, tapi untuk memudahkan kita di awal ini, tanda isim itu dia bisa kasroh. Contohnya al-babu, kemudian al-baba, al-babi, bisa bi dia. Kalau fi'il nggak mungkin, nggak bisa kasroh dia. Kalau huruf juga nggak bisa kasroh, ya. Baik. Itu apa namanya, memudahkannya, bisa kasroh. Kemudian tanwin, tanda fi'il, tanda isim apa? Bisa tanwin. Kemudian masuknya alif lam, bisa masuk alif lam. Kemudian bisa masuk huruful khafad, huruful jar. Ya, huruf yang membuat dia majrur, membuat dia kasroh. Ya, huruf yang membuat dia kasroh. Wahia min, ila, an, ala, fi, rubba, waba, wal kaf, walam, wa huruful qasam, dan huruf qasam yang tiga, yaitu huruf untuk bersumpah seperti wa, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi. Semua huruf ini dia huruf qasam, tapi dia memiliki makna juga sebagai jar. Dia bisa membuat isim setelahnya menjadi majrur, menjadi kasroh. Ya. Kemudian fi'il diketahui dengan apa? Apa ciri-ciri fi'il? Diketahui dengan qad yang pertama, kemudian sin, kemudian saufa, kemudian ta'u ta'nis as-sakinah, tak sukun, tak ta'nis yang sukun. Kemudian huruf, gimana cara mengetahui huruf? Mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Dengan tidak bolehnya dia bergabung atau bersama tanda isim dan tanda fi'il. Ini anak buat di sini apa namanya? Anak buat sebentar. Anak buat apa ini namanya? Bagan ya. Anak buat bagan ada 3. Kata dalam bahasa Arab dibagi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Baik. Kita akan bahas contohnya. Contoh misalnya isim.
Ya, tanda-tanda isim contohnya jar, seperti misalnya jar itu fil fasli. Ya, fil fasli. Maka fasli ini dia isim. Fasli ini dia isim. Kenapa? Karena dia bisa jar, ya. Kemudian tanwin, tanwin banyak ini contohnya Muhammadun. Muhammadun tanwin, maka dia isim. Ya. Muhammadun tanwin. Contohnya Muhammad atau Zaid ya. Zaidun, maka dia isim. Kenapa? Dia bisa tanwin. Contohnya seperti masjidun. Ya. Masjidun bisa tanwin. Masuk alif lam, contohnya seperti apa? Al-madrasatu. Al-madrasatu. Dia bisa masuk alif lam. Masuk huruf jar seperti di atas tadi. Ilal masjid contohnya. Ilal Masih. masjid. Ini gampang insyaallah. Kemudian ada yang belum disebutkan oleh mu'alif. Ini sebagai tambahan saja. Ya, yaitu an-nida. Dia bisa dipanggil. Di antara tanda isim bisa dipanggil an-nida. Ya, contohnya ya Muhammad. Abdullah. Muhammad. Ya, ya Abdullah. Contohnya ya Abdullahi atau ya Muhammadu. Zaid, ya Muhammadu dan seterusnya. Ya Zaidu. Dia bisa dipanggil. Al-isnadu ilaih bisa disandarkan kepadanya. Bisa disandarkan kepada isim tersebut kata yang lain. Imma dia fiil ataupun isim. Ya, di antara tanda isim adalah bisa disandarkan kepadanya kata yang lain. Contohnya seperti apa? Abul Koma Baiti. Zaidun, Zaidun. ya. Koma Zaidun. Nah, koma ini disandarkan ke Zaid. Ya, koma ini disandarkan ke Zaid. Siapa yang berdiri? Zaid. Berarti kita menyandarkan kata kerja berdiri kepada Zaid. Maka di situ Zaid apa namanya? Dia isim. Nah, Kenapa? Zaid. Karena bisa disandarkan kepadanya kata yang lain. Imam. Contoh seperti apa lagi? Seperti Qadama Zaidun, Zaidin. Qadama ya, Zaidin. Zaidun, contohnya Zaidun naimun, ya, naimun. Zaid sedang tidur. Nah, kita sandarkan tidur kepada Zaid. Berarti Zaid ini isim. Nah, ini diantara tanda isim, ya. Baik. Paham insyaallah ya? Ada yang ingin bertanya? Pada ikhwan yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan ana, jangan malu-malu ya, bertanya saja. Kalau terlalu cepat penjelasannya disampaikan ya. Kenapa anak cepatin penyampaiannya? Karena anak anggap ini semuanya sudah pernah belajar. Karena ini awal-awal. Biasanya orang yang sudah belajar Durusul Lughah jilid 1, itu dia juga pernah disinggung. Ya. Insya Allah sudah pernah disinggung tentang isim, fi'il, kemudian huruf. Ya, isim, fi'il, kemudian huruf. Kita lanjut dikit ya. Kemudian fi'il itu tandanya dengan apa? Yang tadi dengan qad. Qad ini sebelumnya fi'il itu ada 3 ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ya, kata kerja lampau. Lampau kalau ini sekarang atau akan datang, akan datang. Kemudian ini perintah. Perintah, ya, kata kerja. Kata kerja lampau, sekarang atau akan datang. Kemudian perintah. Maka di antara tandanya apa? Tadi qad. Tandanya itu dengan qad. Ya, qad. Dan qad ini masuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, contohnya seperti apa? Seperti qad zahaba, dia sungguh telah pergi. Contohnya lagi qad ya'ti. Qad ya'ti. Nah, ini fi'il mudhari. Atau qad yadhhab. Qad yadhhab. Bisa jadi dia akan pergi. Ya, qad yadhhab. Kemudian ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'nis yang sukun. Apa itu ta'nis yang sukun? Contohnya seperti zahabat. Zahabat. Nah, ini namanya
Ini tak ini namanya adalah ta'u ta'nis as-sakinah. Ini namanya adalah ta'u ta'nis as-sakinah, ya, zahabat. Kemudian kalau yang fi'il mudhari itu dia contohnya dengan atau tanda yang lain dengan sin. Contohnya sa'adhabu. Saya akan pergi. Sa'adhabu. Contohnya saufa. Saufa namud. Atau saufa nadhabu. Kita akan pergi. Nah. Baik, saufa adhabu, sa'adhabu, saufa adhabu. Kemudian fi'il amr. Tadi mu'alif tidak menyebutkan fi'il amr. Ya. Di matan yang kita pelajari tidak ada tanda fi'il amr. Apa itu tanda fi'il amr? Tanda fi'il amr itu dengan masuknya dua nun taukid. Nun taukid itu ada dua. Ada asakir, ya, yang berat, yang bertasdid. Maksudnya yang berat ini yang bertasdid, ada al-khafifah yang ringan. Yang berat, yang ringan. Contohnya seperti apa? Idhaban. Pergilah. Kemudian yang lebih berat adalah kembali ya. Contohnya di sini yang sakila idhabanna. Kemudian yang khafifah tanpa tasdid. Idhaban. Nah, ini tanda-tanda isim. Tanda fi'il ya. Adapun tanda huruf, maka tandanya adalah ketika dia tidak bisa bersama dengan tanda isim dan tanda fi'il, maka itu huruf. Ya. Ketika dia tidak bisa bergandengan dengan tanda isim dan tanda fi'il, berarti dia huruf. Contohnya seperti apa? Gak mungkin kita mengatakan min, ini kan huruf jar. Gak mungkin kita mengatakan min ala. Gak, salah ini. Ini salah. Min ala, gak mungkin. Kemudian kita tambah alif lam, gak mungkin juga. Contohnya al-kam. Atau huruf, contohnya apa tadi? Fi ya, contoh huruf fi. Kemudian kita tambah alif lam. Menjadi alfi. Ini juga salah, nggak mungkin. Ya. Atau misalnya kod. Pakai kod. Kita tambah huruf. Kod an. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bisa jumpa. Nggak mungkin dia bisa bergandengan dengan tanda isim atau tanda fi'il. Maka dia huruf. Paham insyaAllah ya? Baik, barakallahu fikum. Ini tentang isim, fi'il, dan huruf. Nanti insyaAllah akan kita jelaskan lebih lengkap di video. InsyaAllah akan kita buat videonya untuk menambah maklumat kita insyaAllah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini? Ya, ada tambahan insyaAllah ya, buat videonya untuk memudahkan kita insyaAllah. Kemudian selanjutnya, ikhwani fiddin, azakumullahu jami'an. Apa namanya? Mulakhos belum ya? Kemudian kita singgung sedikit mulakhos. Mulakhos kitab Tauhid. InsyaAllah untuk mulakhos kitab Tauhid akan kita mulai pekan depan insyaAllah. Ya. Bisa dipersiapkan. Ini belum ditentukan orangnya. Jadi bisa semuanya mempersiapkan. Nanti teknisnya, Ana tidak wajibkan kepada siapa, Ana tidak wajibkan kepada semuanya, tapi siapa yang mau. Jadi karena takut nanti memberatkan, mungkin sebagian memiliki banyak kesibukan, ya. Jadi Ana tidak ingin memberatkan, tapi Ana ingin membantu siapa yang semangat belajar bahasa Arab. Ana sangat semangat membantu orang yang semangat belajar bahasa Arab. Oleh karenanya tidak diwajibkan
Tapi ana sarankan semuanya harus persiapan. Persiapan ya, membaca. Yang pertama baca semua, diharokati, kemudian memahami maknanya. Semuanya dibaca dan berusaha memahami maknanya. Kitab Tauhid. Ini pelajaran kita bagus nih ya. Jadi di samping kita belajar bahasa Arab, kita juga pelan-pelan belajar tafsir. Karena nanti di Kitab Tauhid ini tentang ayat atau hadis. Bagaimana kita memahami ayat atau bagaimana kita memahami hadis ya. Bagaimana kita memahami hadis. Wallahu taala alam. Jadi persiapkan dua bab saja dulu. Dua ayat ya. Yang pertama ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ayat yang kedua walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Ya. Adapun yang kemarin yang sudah ikut bahasa Arab sebelumnya, yang ikut bergabung seperti ada apa namanya? Siapa ini hadir enggak ya? Ada belum hadir. Ada beberapa ikhwan yang sudah ikut kemarin, dan hari malam ini mungkin nggak bisa hadir. Baik. Jadi bisa dipersiapkan ya, persiapkan nanti ayat dua ayat, yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kemudian ayat wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Baik, ikhwani fiddin azakumullahu jami'an. Untuk malam ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Baik, ikhwani fiddin azakumullahu jami'an. Malam ini kita cukupkan sampai di sini. Semangat ya. Ini malam ini alhamdulillah rame. Allahu alam nanti pekan selanjutnya apakah serame ini. Mudah-mudahan ya, jangan lupa banyak berdoa, memohon, meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk belajar dan juga agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, memudahkan kita untuk belajar. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.